Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar hukum tata negara, setelah lama kita tidak mengupload materi pembelajaran hukum tata negara, pada kesempatan menjelang ujian akhir semester ini, sampailah kita pada pembahasan kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sahabat pembelajar, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut pemisahan kekuasaan secara tegas sebagaimana yang dianjurkan dalam konsepsi trias politika yang diajarkan oleh Montesquieu, namun ajaran tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya itu yang ada di Undang-Undang Dasar adalah kekuasaan pemerintahan, lalu kemudian kekuasaan pembentukan undang-undang oleh DPR bersama-sama dengan Presiden, dengan pemerintah, dan juga kekuasaan atau cabang-cabang kekuasaan lainnya. Itu merupakan sesuatu yang memang lazim diatur dalam konstitusi modern. Di Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan kekuasaan kehakiman yang merdeka paling tidak bisa kita lihat di pasal 24 setelah amandemen. Pasal 24 ayat 1 di pasca amandemen itu berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mengenai siapa atau lembaga apa yang memegang atau melaksanakan kekuasaan kehakiman itu disebutkan di ayat 2-nya. Ayat 2 dari pasal 24 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berbeda di bawahnya di dalam lingkungan peradilan umum yang berada di bawahnya. Saya ulangi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Pasal 24 ayat 2 ini menyebutkan bahwa pelaku penyelenggara kekuasaan kehakiman ada dua, yaitu Mahkamah Agung bersama dengan badan peradilan di bawahnya dan sebuah mahkamah konstitusi. Bagaimana kemudian ketentuan pasal 24 ayat 3? Pasal 24 ayat 3 menyebutkan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu diatur dalam undang-undang. Lalu ada pasal tambahan yaitu pasal 24A Undang-Undang Dasar yang mengatur Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Lalu pasal 24 ayat 2, Hakim Agung harus memiliki integritas, kepribadian yang tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Nah, pasal 24A ayat 3 ini juga menyasar ada komisi atau lembaga lain, yaitu ketika mengatur calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Di sini menarik nih pasal 24A ayat 3. Ketika calon hakim agung itu bagaimana prosesnya? Pertama diusulkan oleh komisi yudisial. Jadi komisi yudisial yang menurut undang-undang itu menjalankan mekanisme rekrutmen seleksi calon hakim agung, lalu kemudian hasilnya diusulkan kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi hakim agung itu oleh Presiden. Lalu 24A ayat 4 menyebut bahwa ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. Jadi ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung tegas itu harus hakim agung, tentu saja dipilih oleh para hakim agung juga. Nah, mengenai susunan kedudukan, keanggotaan, hukum acara Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya itu diatur dalam undang-undang. Lalu pasal 24B juga pasal tambahan ini mengatur khusus mengenai komisi yudisial. Ayat 1-nya, komisi yudisial itu bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka
menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Anggota komisi yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota komisi yudisial itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Mekanismenya, presiden itu membentuk tim seleksi atau panitia seleksi, lalu panitia seleksi melakukan proses penyeleksian para calon anggota komisi yudisial, hasilnya diserahkan kepada presiden, dan kemudian presiden menyerahkan surat untuk meminta persetujuan calon anggota komisi yudisial menjadi anggota komisi yudisial, lalu kemudian presiden yang akan melantiknya. Bagaimana itu semua diatur? Ada di pasal 24B ayat 4, susunan kedudukan keanggotaan KY itu diatur dengan undang-undang. Lalu pasal 24C mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kata pasal 24C ayat 1 berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, kemudian memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ayat 2-nya, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Ini tentu saja berkaitan dengan ketentuan lain yang ada di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai prosedur ketika DPR misalnya menduga ada pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden, sebagaimana yang dikenal dengan istilah pemakjulan gitu. Nah, kemudian pasal 24C ayat 3, MK mempunyai 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang masing-masing diajukan oleh 3 lembaga, yaitu 3 orang dari Mahkamah Agung, 3 orang dari DPR, dan 3 orang diusulkan oleh atau diajukan oleh presiden. Jadi istilahnya diajukan. 3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang oleh presiden. Lalu ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Bagaimana pengangkatannya? Itu diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri, undang-undang MK, undang-undang terbaru, dan perubahan yang ketiga ini kalau tidak salah itu mengatur mengenai khusus bagaimana usia minimal, usia maksimal, proses pengangkatan dan seterusnya. Pasal 24C ayat 1 yang menentukan bahwa MK mempunyai wewenang mengadili tingkat pertama dan tingkat terakhir yang keputusannya bersifat final untuk 4 hal ya. Pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Itu disebut sebagai 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi. Serta MK juga mempunyai kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau presiden menurut undang-undang dasar. Sahabat pembelajar, pada kesempatan ini tentu saja saya hanya menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia itu kekuasaan kehakiman yang merdeka, lalu dijalankan atau pelakunya itu ada 2, Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, dan tentu saja ada komisi yudisial yang bersifat mandiri yang berwenangnya itu 2 sebetulnya, itu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain untuk atau dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Dari paparan ini jelas bahwa kekuasaan kehakiman memang kekuasaan cabang kekuasaan yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 24, 24A, 24B, dan 24C. Pengaturan seperti ini menandakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasca amandemen, sudah menunjukkan pengaturan
pembagian cabang kekuasaan yang juga dilakukan atau diatur oleh konstitusi-konstitusi modern. Pada kesempatan berikutnya saya ingin juga nanti mendiskusikan mengenai lembaga-lembaga negara lainnya yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, dan itu nanti akan menjadi video penutup pembelajaran kita di semester ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.